Pertama-tama kita buka file sebelumnya, yaitu tugas minggu 10. Setelah itu kita drag semua dan kita klik kanan dan klik preview off. Kita preview on saja yang love-nya. Setelah itu kita ketik curve dan sambungkan antara curve ke love. Setelah itu love-nya kita klik kanan dan klik preview off. Setelah itu curve-nya kita flatten-kan. Setelah itu project-nya kita preview on dan ketik orient. Orientnya kita sambungkan antara curve ke geometri. Setelah itu kita drag semuanya lagi dan preview off. Preview on saja yang itu project-nya. Setelah itu ketik endpoint dan sambungkan antara geometri ke curve. Sudah terlihat titik-titik hijaunya di antara endpoint pada garis. Setelah itu ketik point dan sambungkan ke endpoint. Kita juga sambungkan antara point ke source-nya. Dan poinnya kita klik kanan dan klik flatten. Ketik poin lalu klik kanan. Klik set one point, lalu kita taruh poinnya di Rhino, yaitu di sebelah kiri project. Setelah itu curve-nya kita preview on lagi. Ketik linear array. Lalu sambungkan antara poin ke geometri. Sudah terlihat titik-titiknya berada di sumbu X. Lalu kita ketik unit Y dan kita sambungkan ke direction agar titik-titiknya ke sumbu Y. Ketik list length dan sambungkan antara poin ke list, juga list length yang lengthnya ke count. Setelah itu ketik panel dan kita sudah bisa melihat titik-titiknya itu ada 38. Setelah itu kita ketik number slider 0 sampai 5.0 dan sambungkan ke vektor unit Y. Setelah itu sambungkan linear array-nya ke orient. Number slider-nya kita bisa atur jadi 1.5 dan kita bisa ketik rotate dan sambungkan antara orient geometri ke geometri pada rotate. Setelah itu kita klik kanan dan kita digrease pada angle di rotate. Ketik YZ plane dan sambungkan ke plane pada rotate. Lalu ketik lagi number slider 0 sampai 180 dan sambungkan ke angle. Sudah bisa diatur angle-nya. Setelah itu linear array geometri disambungkan ke origin pada YZ plane. Lalu kita bisa atur number slidernya menjadi 90 derajat.
Lalu kita juga bisa atur kerenggangannya menjadi 5. Setelah itu usage plan-nya kita preview off, sama orientnya juga kita klik preview off. Kita drag dan kita klik preview off. Kita tampilkan preview on-nya pada rotate saja. Setelah itu kita bisa back dan kita sudah bisa 3D printing dengan kita sebelumnya mengatur dulu tatanannya, dan kita bisa langsung save dengan format PDF. Kita membuat file yang baru dan di Grasshopper kita ketik point. Setelah itu kita klik kanan dan klik set one point dan klik poinnya yang pada hari 0. Setelah itu ketik linear array dan sambungkan antara point juga geometri. Setelah itu ketik unit X dan sambungkan ke direction. Ketik number slidernya 0 sampai 5.0. Sampai 5 saja, dan kita bisa atur kita ketik lagi number slider 0 sampai 20. Kita bisa sambungkan ke count pada linear array. Setelah itu ketik move dan sambungkan ke geometri antara linear array juga move. Lalu ketik range dan sambungkan antara number slider ke steps pada range. Lalu ketik subtraction dan kita bisa sambungkan antara number slider ke point A pada subtraction. Lalu ketik tanda kutip 2 pada panel dan ketik 1 dan sambungkan ke point B pada subtraction. Lalu kita sambungkan subtraction ke steps pada range dan ketik grab mapper. Kita klik kanan ke grab types dan pilih sesuai tipe keynan kita mau yang mana. Ketik unit Z dan sambungkan ke motion move dan sambungkan juga ke grab mapper pada unit Z. Kita di sini bisa mengatur ketinggiannya. Ketik multiplication lalu sambungkan antara unit Z unit vektor ke point A pada multiplication. Number slider lalu kita sambungkan ke point B di multiplication. Sambungkan multiplication ke result ke motion pada move. Kita bisa mengatur dari number slidernya, ketinggian dan kerendahannya, dan juga pada grab mappernya. Juga kita bisa mengatur tipe grab mapper sesuai dengan keinginan kita. Setelah itu kita drag semuanya dan klik preview off, preview on pada move saja. Sudah kita bisa lihat dan kita ketik interpolate. Lalu sambungkan antara geometri ke verticals. Setelah itu kita preview off pada move dan kita bisa menyambungkan antara grab mapper ke multiplication dan unit Z-nya kita sambungkan ke multiplication juga, dan sambungkan juga pada unit Z ke move pada motion. Lalu kita bisa mengatur gelombang sesuai dengan desain yang kita inginkan. Setelah itu kita drag dan klik kanan, klik group, dan kita bisa membuat kelompok dengan cara menulis namanya yaitu garis 1. Setelah itu kita klik Alt dan kita copy.
Kita drag juga sama seperti tadi dan di grup. Kita juga tulis garis 2. Setelah itu di garis 1 kita klik kanan pada poin dan klik preview on, sama seperti garis 2, poinnya kita preview on. Lalu di garis 2 itu poinnya kita klik kanan dan set one point, dan kita bisa tarik poin pertama ke poin kedua menjadi 2 gelombang. Lalu garis 2 kita klik Alt lagi dan kita copy, make group lagi. Setelah itu kita buat garis lagi menjadi namanya garis 3. Lalu poinnya kita juga bisa tarik lagi menjadi garis ketiga atau gelombang ketiga. Di sini kita sudah bisa mengatur desain yang sesuai keinginan kita, mau seperti apa gelombangnya. Kita bisa mengatur pada graph mapper atau pada number slider. Jika sudah mendesain sesuai keinginan kita bisa ketik love dan sambungkan antara garis 1, garis 2, garis 3 ke love pada interpolate di curve-nya. Setelah itu poin pada garis 2 dan garis 3 kita preview off, dan poin pada garis 1 kita preview on, juga linear array-nya kita preview on pada garis 1. Lalu kita ketik linear array dan kita ketik unit Y, sambungkan geometri pada linear array di garis 1 dan juga unit Y, unit vektor ke direction. Ketik number slidernya 0 sampai 5 dan sambungkan ke vektor pada unit Y. Setelah itu kita ketik lagi number slidernya menjadi 0 sampai 20 dan sambungkan ke count pada linear array. Lalu kita bisa atur number slidernya pada poinnya sesuai dengan bidang kita. Lalu kita ketik move, juga kita sambungkan antara geometri linear array juga geometri pada move. Kita sudah bisa melihat lapisan keduanya. Lalu kita ketik unit Z, sambungkan unit vektor ke motion pada move, dan kita ketik number slidernya 0 sampai 20 dan sambungkan pada vektor di unit Z. Setelah itu kita atur ketinggiannya misalkan 12. Lalu kita preview off linear array, unit Y-nya juga kita preview off, juga linear array pada garis 1 kita preview off, poin pada garis 1 kita preview off juga. Setelah itu interpolate pada garis 1, garis 2, dan garis 3 kita preview off semua. Setelah itu kita ketik project dan kita sambungkan antara geometri ke poin pada project point. Setelah itu ketik unit Z dan sambungkan unit vektor ke direction pada project point. Setelah itu project point-nya kita pindah atau kita geser ke ujung. Tujuannya untuk menyambungkan antara love juga project point. Love-nya kita sambungkan ke geometri. Setelah itu ketik panel tanda kutip 2 dan ketik
-1. Lalu kita sambungkan ke vector pada unit Z. Setelah itu love-nya kita preview off. Lalu kita tarik surface, yaitu silinder. Kita sambungkan antara project point ke base pada silinder. Lalu kita ketik number slidernya -1 sampai 1.0. Di sini kita sudah bisa mengatur silindernya. Dan radiusnya kita bisa atur dari 0 sampai 1.0. Untuk number slider pada radius kita pilih 0.4, dan untuk number slider pada length-nya kita pilih -0.5. Lalu kita ketik custom preview. Kita sambungkan antara silinder ke geometri pada custom preview. Setelah itu kita ketik color swatch, lalu kita sambungkan ke material. Jadi di sini kita sudah bisa mengatur model warna sesuai dengan keinginan kita. Setelah itu kita bisa preview on pada move, dan kita ketik custom preview line weights. Setelah itu kita bisa sambungkan antara line ke geometrinya. Tujuannya untuk membuat tali pada plafon ke lampu-lampunya. Lalu kita ketik color swatch dan sambungkan pada shadernya, dan kita bisa atur juga warna pada talinya. Di sini saya pilih warna hitam. Lalu untuk move kita preview off, dan sudah terlihat parametric ceiling yang sudah kita buat pada pertemuan minggu 11. Dan jangan lupa kita kasih length dan sambungkan antara line ke curve di length-nya. Lalu kita ketik 3D text untuk melihat ketinggian pada ceilingnya. Di sini kita sambungkan antara move geometry ke location pada text tag 3D-nya. Kita tarik ke ujung, dan kita sambungkan juga text tag 3D-nya ke length. Untuk melihat teksnya, di sini sudah terlihat ketinggian pada ceilingnya, tetapi tulisannya masih besar. Dan di sini kita ketik panel 0.2 dan kita sambungkan pada size di text 3D tag-nya. Parametric ceilingnya sudah selesai.